Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gerdina Aulinuha. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada program studi akuntansi, bidang keahlian mengajar saya adalah audit dan akuntansi keuangan. Sebagai bentuk dari unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran, saya akan menunjukkan sebuah video pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom pada mata kuliah audit internal. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di semester ini. Mungkin sebelumnya perkenalan lagi ya, agar saling mengingat. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang sudah lupa, ini siapa ya, seperti itu. Makanya saya perkenalkan lagi, nama saya Gardina Aulinuha. Jadi di sini saya akan mengampu mata kuliah audit internal, di mana audit internal ini berbeda dengan audit yang sebelumnya kalian pelajari gitu ya. Sebelumnya kan kalian mungkin mempelajari tentang pengauditan, ada audit 1, audit 2, kemudian ada audit eksternal. Nah, di sini kalau audit 1 kan kita memahami mengenai dasarnya. Kemudian kalau audit 2 kita memahami tentang bagaimana sih prosedurnya dalam mengaudit. Kemudian kalau audit eksternal itu lebih teknis, jadi dia bagaimana sih caranya mengaudit laporan keuangan. Sedangkan audit internal ini dia lebih ke bagaimana perusahaan tersebut mengaudit dirinya sendiri. Artinya itu yang diaudit bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi kebijakan, prosedur, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah yang akan kita pelajari nantinya dalam 1 semester. Tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang di dalam audit internal ini apa sih yang akan dipelajari? Yang dipelajari adalah mengenai konsep dasarnya audit internal itu seperti apa. Kemudian yang jelas yang pertama adalah definisi dan perkembangannya ya, karena itu di dalamnya konsep dasar audit internal. Kemudian prosedurnya juga bagaimana sih caranya melakukan audit internal, prosesnya dari tahap 1 hingga sampai selesai itu seperti apa akan kita pelajari di sini. Sampai akhirnya adalah outputnya, pelaporannya dari audit internal itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga pada mata kuliah ini, sehingga nanti dihasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini adalah tujuannya untuk perbaikan bagi perusahaannya untuk kedepannya agar keberlangsungan hidup perusahaan bisa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita pelajari itu ada 4 hal yang ingin saya saya harap bisa tercapai pada perkuliahan kalian nantinya. Yang pertama adalah saya harap kalian bisa memahami konseptual fundamental dari audit internal. Jadi secara konsep dasarnya audit internal itu seperti apa, itu saya harapkan kalian bisa mencapainya seperti itu. Yang kedua, memahami proses audit internalnya. Nah, seperti tadi sudah jelaskan tahapannya itu apa saja, bagaimana cara melakukannya. Nah, itu ada di CPMK 2. Kemudian di CPMK 3 ada penyusunan perencanaan audit internal hingga sampai ke pelaporannya. Jadi, bagaimana sih cara menyusun secara teknis? Nah, dari awal audit internal itu dilakukan hingga sampai pelaporan audit internal. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis hasil auditnya. Nah, ini yang lebih penting adalah di sisi menganalisisnya. Sehingga nanti dari hasil analisis itu didapatkan informasi untuk rekomendasi. Jadi kalian sebagai seorang audit internal itu harus memberikan rekomendasi bagi perusahaan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ke depan agar istilahnya agar permasalahan yang sebelumnya ada yang menjadi temuan di dalam audit itu dapat terselesaikan dengan baik seperti itu.
Kemudian untuk KAD yang saya harapkan, nah sesuai dengan CPMK-nya tadi ya, saya harapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari audit internal yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian mampu memahami perencanaan audit, pelaksanaan, menyusun kertas kerja, hingga akhirnya yang ketiga adalah mampu menyusun laporan audit internal. Kemudian yang terakhir adalah mampu memahami mengenai quality assurance seperti itu. Untuk materi perkuliahan, nah di sini ada 12 bab yang akan kita pelajari ya. Dari yang pertama adalah konsep dasar. Jadi kalau kalian lihat pembelajaran yang pertama, kedua, dan hingga yang nomor 6. Nah, ini materi perkuliahan nomor 1 hingga nomor 6 ini merupakan konsep dasarnya. Jadi konsep dasar dari audit internal seperti definisinya itu seperti apa, standarnya bagaimana, kemudian cara mengukur efektivitas pengendalian internal. Jadi di sini masih sebatas konsepnya. Lalu di bab 7 hingga bab 11 ini merupakan tekniknya gitu loh, cara perencanaan tadi hingga sampai menjadi di penyelesaian ini adalah pelaporannya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah quality assurance. Quality assurance di sini adalah penjelasan mengenai bahwa ketika proses audit internal itu dilakukan, nah yang namanya audit internal itu dia istilahnya harus independen di sini dia juga harus profesional sehingga yang namanya audit internal itu juga perlu diaudit. Nah, bagaimana cara mengauditnya si audit internal? Nah, itu kita pelajari di yang namanya quality assurance seperti itu, Dek. Jadi untuk yang poin 1 hingga poin 6, nah ini adalah konsep dasarnya. Kemudian yang poin 7 hingga poin 11 ini adalah teknisnya, prosedur dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir itu adalah cara menilai si auditor internalnya apakah dia memiliki kredibilitas yang baik atau tidak. Tujuannya tetap untuk kebaikan perusahaan yang selanjutnya seperti itu. Lalu setelah di materi perkuliahan kita akan memahami mengenai indikator penilaiannya. Nah, mungkin ini ya yang perlu kita setujui bersama karena ini berkaitan dengan nantinya penilaian untuk hasil akhir kalian ketika setelah ujian selesai. Jadi untuk indikator penilaian di sini ada 5 indikator yang saya gunakan. Yang pertama adalah tugas atau kuis, jadi nanti saya bisa memberikan tugas atau kuis sewaktu-waktu yang sifatnya adalah dadakan, makanya saya harap kalian semua sudah mempelajari sebelum kita memulai perkuliahan. Jadi sudah mempelajari bab yang akan kita bahas pada hari tersebut. Di mana penilaian di sini adalah 20% untuk tugas dan kuis atau kuis. Kemudian untuk keaktifan. Nah, di sini saya harapkan kalian nanti untuk aktif, baik itu bertanya, menjawab, menyanggah, memberikan saran, dan sebagainya. Di sini poin tertinggi memang saya tujukan untuk indikator keaktifan, karena tujuannya adalah agar kalian di sini tidak hanya saya yang yang memberi ilmu, tapi kalian juga bisa memberi ilmu pada saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi kita saling sharing lah istilahnya gitu, karena ketika kita sudah banyak pengetahuan yang keluar atau ide-ide dari kalian, itu bisa menambah pengetahuan yang ada di dalam kelas seperti itu. Kemudian ada UTS 20%, lalu ada UAS 20%, dan untuk absensi saya ambil 10% seperti itu. Sejauh ini setuju terkait dengan yang akan kita bahas nantinya di perkuliahan termasuk ke indikator penilaiannya? Setuju ya? Setuju. Oke, kalau gitu, kalau setuju, next saya akan jelaskan mengenai skenario perkuliahannya. Nah, karena kita sekarang masih dalam istilahnya masih dalam pandemi, meskipun hampir istilahnya semoga lah ke depannya agar cepat usai ya pandemi ini ya. Cuma kalau kita melihat dari aturan dari universitas, kita kan masih istilahnya harus melakukan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, skenario perkuliahan kita menggunakan aplikasi Zoom seperti biasa ya, di mana nanti ada 16 pertemuan perkuliahan, di mana 2
pertemuan itu merupakan UTS dan UAS seperti itu. Kemudian untuk pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu sifatnya adalah ceramah dan diskusi, di mana nanti saya yang akan lebih menjelaskan kepada kalian, tapi nanti di bagian diskusi kita akan saling tanya jawab gitu loh. Jadi kalian bisa menanyakan apa yang menurut kalian perlu untuk ditanyakan dan kita bahas seperti itu. Kemudian di pertemuan 5 dan sampai pertemuan 14 ini nanti akan kita isi dengan presentasi kelompok dan diskusi. Untuk kelompoknya nanti mungkin bisa dibagi dikoordinasi oleh ketua kelas ya. Kemudian nanti ketika proses proses presentasi kelompok dilakukan, selesai, setelah itu kita diskusi, kita saling sharing baik itu kepada antara kelompok dan audiens, juga saya sebagai fasilitator di kelas seperti itu. Kemudian untuk absensi akan saya lakukan ketika perkuliahan dimulai melalui Lamansia. Jadi nanti akan saya panggil satu persatu. Saya harapkan nanti kalian on cam berpakaian rapi ya. Nah nanti akan saya istilahnya saya absen seperti itu. Kemudian untuk poin penilaian presentasi, terkait dengan poin penilaian presentasi ada 4 hal yang akan saya nilai di sini. Yang pertama adalah substansi materi presentasinya. Nah, ini adalah poin kelompok. Jadi nanti satu kelompok secara keseluruhan semuanya nilainya sama karena dia adalah sifatnya poin kelompok. Kemudian yang kedua, penyajian materi dan penampilan oleh presenter. Nah, kalau di sini saya menilainya adalah dari per individu. Satu orang, satu kelompok, tiap orang nilainya bisa berbeda karena dia merupakan poin individu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dari kreativitas konten video presentasinya. Seperti itu, apakah kreatif, menarik, dan sebagainya. Nah, ini adalah poin kelompok. Jadi nanti akan satu kelompok nilainya akan sama semua seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kedisiplinan waktu unggah materi presentasi dan kehadiran pada saat perkuliahan dimulai. Jadi nanti kalian ketika perkuliahan dimulai, kalian sudah bisa mengunggah video presentasi kalian. Setelah itu, setelah selesai, nanti kita akan berdiskusi bersama seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Ya, silakan Mas Sauki. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas berarti kalian setuju ya dengan kontrak kuliah dan apa yang nantinya dalam satu semester ini apa yang akan kita lakukan? Sudah setuju ya? Semuanya sepakat? Iya, Bu, setuju. Oke, terima kasih. Kalau sudah sepakat, berarti kontrak kuliah ini sudah pasti akan dilaksanakan selama satu semester. Untuk RPS secara rincinya nanti akan saya bagikan di laman e-study bisa, nanti akan saya bagikan melalui ketua kelas juga bisa seperti itu. Jadi untuk RPS kalian bisa membaca secara detail tiap tiap pertemuan apa bab-bab atau materi-materi, poin-poin apa yang akan kita pelajari itu kalian bisa membaca dari RPS. Nanti akan saya bagikan seperti itu. Oke, untuk kontrak kuliah ini bisa kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri mungkin sedikit saya akan menjelaskan mengenai perkembangan audit internal. Nah, mungkin ini sedikit saja ya sebagai pembuka agar kalian bisa memberikan gambaran lah untuk kalian apa sih audit internal itu dan bagaimana audit internal itu. Kemudian bedanya apa dengan audit yang sebelumnya, seperti itu akan kita pelajari di sini. Oke. Oke. Terlihat, Dek? Lihat ya? Sudah berpindah screen-nya? Belum? Belum, Bu. Oke, kita tunggu dulu. Kalau sudah selesai, tolong diinfokan kalau sudah muncul. Muncul, Dek? Masih. Oh, masih yang tadi? Oh, sebentar saya share dulu ya. Oke. Sudah muncul? Iya, sudah. Oke.
Oke, sedikit saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan audit internal. Nah, jadi memang audit internal itu dulunya sejarahnya tidak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan di tiap perusahaan ada bagian khusus namanya bagian audit internal dan tupoksinya itu sudah jelas ya, artinya itu yang mereka lakukan apa dan apa ya istilahnya itu pekerjaan mereka bukan pekerjaan yang sifatnya klerikal atau itu saja administrasi, tidak seperti itu. Jadi tapi sebelum sampai pada saat ini itu ada beberapa sejarah atau ada beberapa apa ya alur gitu loh kenapa hingga audit internal itu menjadi seperti sekarang seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan ya. Jadi memang dulunya profesi audit ini memang pekerjaan yang klerikal atau administratif gitu loh. Jadi dia hanya sifatnya melakukan pengecekan. Jadi seperti ada formulirnya, ada formnya, kemudian dia sifatnya hanya seperti mencentang-centang. Oh iya ini sesuai, ini tidak sesuai, ini sesuai, ini tidak sesuai. Nah hanya seperti itu. Awalnya seperti itu dulunya. Kemudian setelah mengalami perkembangan masa, perkembangan tahun dan nah itu mulai yang namanya audit internal ini dia menjadi yang awalnya dia hanya pekerjaan klerikal, nah saat ini dia merupakan pekerjaan yang istilahnya adalah partner strategis. Kenapa disebut partner strategis? Karena auditor internal ini saat ini merupakan apa ya istilahnya dia itu tempat konsultasi. Konsultasi tidak hanya konsultasi biasa, termasuk bisa memberikan rekomendasi dan sebagainya terkait dengan apa yang boleh dilakukan oleh perusahaan, mana yang tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan, mana yang efektif, mana yang tidak efisien dan sebagainya. Sehingga dia menjadi tempat istilahnya tempat berdiskusi apa nih kelanjutannya yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih baik seperti itu. Nah, sebelumnya ini adalah definisi dari audit internal. Internal auditor is an independent, jadi dia memang harus dilakukan oleh orang yang independen. Objektif, jadi objective assurance, jadi memang harus dilakukan secara objektif. And consulting activity designed to add value. Jadi kegiatannya adalah dia merupakan aktivitas berkonsultasi gitu ya. Kegiatannya tujuannya adalah untuk menambah value atau menambah nilai dan kinerja dari perusahaan operasi perusahaan seperti itu. Jadi memang yang namanya audit internal, auditor internal itu harus dilakukan oleh orang yang independen, objektif, kemudian tujuannya adalah untuk menambah nilai dari perusahaan tersebut dan menambah kinerja dari perusahaan. Dan prosesnya dilakukan dengan secara sistematik, kemudian melalui pendekatan yang disiplin, artinya nggak sembarangan gitu loh. Jadi ketika melakukan audit itu memang ada prosesnya, ada aturannya, ada standarnya dan sebagainya. Kemudian dengan apa ya? Kemudian dengan mengevaluasi dan mengimprove dari yang namanya keefektifan di dalam perusahaan tersebut, tujuannya adalah untuk melihat, untuk memetakan bagaimana sih resiko yang ada di dalam perusahaan, kemudian pengendaliannya bagaimana, proses tata kelolanya seperti apa. Nah, itu menjadi tujuan dari yang namanya seorang auditor internal. Jadi auditor internal itu harus orang yang independen, objektif, kemudian prosesnya dilakukan secara sistematik, kemudian dengan pendekatan yang disiplin, tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan dari efektivitas yang ada di dalam perusahaan terkait dengan resiko manajemen, pengendalian, dan tata kelola perusahaan seperti itu. Kemudian untuk ini sedikit sejarah, mungkin tadi yang sudah sedikit saya jelaskan mengenai sejarah dari audit, peran dari seorang auditor internal. Jadi dulunya memang di tahun 40 itu yang namanya auditor internal dia hanya menjadi seorang watchdog, artinya dia seperti hanya pengawas anjing gitu kan, sebutannya gitu kan, anjing pengawas, sebenarnya sebagai anjing pengawas. Istilahnya dia hanya untuk melihat, oh ini sesuai nggak ya, oh ini tidak sesuai, oh ini sesuai, hanya seperti itu, hanya sebatas seperti itu. Kemudian setelah melalui perkembangan yang lebih
apa yang lebih istilahnya ilmu semakin apa ya, ilmu mengenai audit internal ini semakin maju dan sebagainya, akhirnya perannya berpindah. Dia tidak lagi menjadi seorang pengawas biasa, tapi yang namanya auditor internal ini menjadi konsultan. Artinya tapi di sini konsultannya istilahnya dia masih belum memberikan apa? Memberikan rekomendasi secara menyeluruh gitu. Jadi sifatnya hanya menjelaskan, oh ini masih salah, seharusnya seperti ini, tetapi tidak memberikan ide ke depannya apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan, tidak seperti itu. Jadi memang masih hanya sebatas sebagai seorang konsultan. Kalau ada yang tanya, baru dia istilahnya memberikan konsultasi seperti itu. Kemudian setelah tahun 70-an kemudian berkembang lagi. Nah, di abad 21 ini ya, yang namanya auditor internal ini dia punya istilahnya sudah ada programnya gitu. Jadi kalau di tahun 70-an mungkin siapa yang mau berkonsultasi hanya dia datang konsultasi, kalau nggak mau konsultasi ya sudah nggak masalah seperti itu. Nah, di abad 21 ini harus ada programnya. Jadi yang namanya auditor internal tiap tahun harus ada program hal-hal apa yang akan dilakukan gitu loh. Jadi nanti ketika proses audit dilakukan, kemudian ada temuan dan sebagainya, yang namanya auditor ini dia berperan sebagai seorang strategic business partner. Jadi dia menjelaskan temuannya itu seperti apa, kemudian apa permasalahan yang ada di dalam unit tersebut, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh unit tersebut. Nah, itu didiskusikan di sana. Jadi dia bisa memberikan diskusi yang lebih luas, yang lebih apa ya, yang lebih kedepannya apa yang akan dilakukan. Nah, ini perubahan yang sangat besar dari peran auditor internal. Jadi awalnya dia hanya pengawas, kemudian dia menjadi konsultan, hingga saat ini dia menjadi istilahnya strategic business partner. Di mana ketika proses audit dilakukan, dia melakukan pendekatan yang namanya risk based audit. Jadi risk based audit ini sebelum audit dilakukan dia mengelompokkan resiko-resiko apa aja yang ada di dalam unit-unit perusahaan yang akan diaudit. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini mengenai SKAI ya. Jadi sedikit mungkin akan saya jelaskan. Jadi tadi kan kita sudah membahas audit internal itu seperti apa, kemudian peran dan fungsinya yang berubah itu menjadi seperti apa. Nah, untuk SKAI di sini adalah ini SKAI ini adalah sebutan bagi yang namanya audit internal gitu di dalam perusahaan. Cuma sebutan ini tidak pasti semua perusahaan sama, gitu. Bisa aja berbeda. Cuma di dalam buku yang akan kita pelajari ini, yang akan kita bahas itu dia menyebutnya adalah SKAI. SKAI ini merupakan unit atau organisasi yang memang menjalankan fungsi audit internal, di mana ada 3 perannya. Yang pertama adalah evaluasi dan peningkatan pengendalian internal. Jadi memang dia harus melakukan setiap tahun melakukan evaluasi, dan melakukan evaluasi tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengendalian internal yang ada pada unit-unit di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan resiko. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa yang namanya auditor internal itu harus melakukan pemetakan resiko. Jadi seandainya unit pembelian bahan baku, nah itu dikelola resikonya, dipetakan resiko apa yang muncul di dalam unit tersebut. Kemudian seandainya bisa muncul resiko terjadi kehilangan atau pencurian dan sebagainya, nah itu dikelola. Terkait resiko tersebut, apa yang seharusnya dilakukan oleh unit tersebut ketika terjadi pencurian. Nah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan seandainya yang melakukan pencurian adalah karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, tindakan lanjutannya itu apa yang akan dilaksanakan. Nah, di situ proses yang namanya pengelolaan resiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tata kelolanya. Agar berjalan baik, efektif dan efisien, perorganisasian yang dalam unit tersebut harus dijelaskan, artinya harus dipahami. Dan ketika melakukan pengelolaan resiko, tata kelola seperti itu, dan evaluasi peningkatan pengendalian internal, yang namanya SKAI ini dia tidak boleh bekerja secara sendirian, artinya dia tidak boleh memutuskan semuanya sendirian. Jadi harus istilahnya mengundang dari unit tersebut, kemudian
dipetakan bersama, kemudian didiskusikan bersama apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan seperti itu. Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengertian dan perkembangan. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kalau ada yang kurang paham, baik tentang kontrak kuliah maupun tentang pembahasan yang tadi kita bahas mengenai perkembangan audit internal. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, Dik. Ya Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Juli ya? Juli 5? Oke, silakan. Tadi kan Bu Gardina bilang kalau misalkan audit internal itu kan harus disiplin, sistematik. Nah, terus saya mau tanya, bagaimana implementasi audit internal tuh yang efektif bagi perusahaan? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Juli. Mungkin akan langsung saya jawab ya. Jadi memang untuk melakukan proses audit yang sistematik dan disiplin itu memang harus ada standarnya. Nah, ini akan kita bahas di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jadi di standar tersebut ada hal-hal yang harus atau patut dilakukan oleh seorang auditor dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor seperti itu. Jadi memang sebelum melakukan pekerjaannya dia harus memahami dulu standar yang harus dia lakukan ketika dia melakukan audit lapangan, seperti baik audit dokumen maupun audit lapangan seperti itu. Jadi harus tahu itu dulu. Ketika itu sudah memahami, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Ketika proses mengaudit itu dilakukan, bagaimana sih caranya biar efektif dan efisien? Langkah yang dilakukan adalah yang pertama memang perlu melakukan pemetaan. Tadi kan sudah saya jelaskan, pemetaan itu sangat penting sekali. Seandainya si auditor mau mengaudit bagian persediaan, nah dia harus memetakan resiko apa yang ada di dalam bagian persediaan tersebut, kemudian hal-hal apa, prosedur apa. Nah, prosedurnya nih yang paling penting. Prosedur di dalam bagian persediaan itu harus dipahami. Apa yang ada prosedur yang di sana? Apakah terjadi antara prosedur, aturan dengan prakteknya itu apakah ada istilahnya kesenjangan atau ada hal-hal yang jadi seandainya aturannya itu sudah bagus, istilahnya sudah sesuai, harus begini-begini, nah ternyata prakteknya kok tidak sama. Nah, itu hal-hal itu yang perlu dilakukan pembenahan berarti. Jadi yang namanya auditor internal, dia harus memahami unit yang akan dia periksa seperti itu. Seandainya Mbak Juli nih mau ngaudit bagian keuangan, nah Mbak Juli ini mempelajari dulu SOP-nya di dalam keuangan itu bagaimana, prosesnya yang terjadi di sana itu seperti apa, kemudian orang-orangnya, bagian-bagiannya itu siapa saja, benar-benar harus didalami gitu loh. Jadi harus dipahami dulu. Ketika sudah pemahaman, sudah mengerti permasalahan yang ada di dalam bagian keuangan, maka Mbak Juli bisa menentukan temuan apa nih yang sesuai, mana yang tidak sesuai di dalam bagian keuangan tersebut. Sehingga bisa dilakukan tindakan, bisa memberikan rekomendasi selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh bagian keuangan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh bagian keuangan. Seperti itu Mbak Juli. Paham Mbak Juli ya? Iya Bu, paham. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Mbak Holifah, apakah mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini ya. Kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan minggu depan ya. Nanti kita akan membahas lebih panjang lagi, lebih dalam lagi mengenai apa audit internal dan bagaimana proses selanjutnya di dalam audit internal. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut tadi merupakan video pengajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom pada mata kuliah audit internal. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.